Seni arsitektur sudah dimulai pada zaman primitif. Di zaman primitif ini, manusia-manusia membangun tempat tinggal sebagai kebutuhan untuk melindungi dirinya dari serangan binatang buas ataupun perubahan iklim dari alam. Hingga pada akhirnya di masa sekarang, seni arsitektur berkembang tak hanya mengikuti kebutuhan manusia saja, melainkan juga menggabungkan antara seni dan juga teknologi sehingga lebih menonjolkan nilai-nilai estetika dalam seni arsitektur. Seni arsitektur secara umum memiliki arti keterampilan dalam berimajinasi melalui diri dan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk menciptakan suatu bangunan baik interior maupun eksterior dalam skala kecil hingga besar. Menurut Vitruvius, seni arsitektur merupakan gabungan dari kekuatan, keindahan, dan fungsi yang melalui proses pembelajaran dan menghasilkan sebuah karya seni. Adapun kali ini saya akan membahas tentang seni arsitektur dari dinasti Islam. Dan di sini saya akan mengambil dua contoh dinasti Islam, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah. Pada dinasti Umayyah, seni bangunan atau arsitektur pada zaman Umayyah bertumpu pada bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan pemerintah berupa istana serta keagamaan berupa masjid-masjid. Damaskus yang pada masa sebelum Islam merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur di Syam dibangun kembali dan diperluas dan dijadikan ibu kota dinasti Umayyah. Di kota ini didirikan gedung-gedung indah yang bernilai seni dan taman-taman rekreasi yang menakjubkan. Salah satu kota baru yang dibangun pada zaman ini adalah kota Khairawan yang didirikan oleh Uqbah bin Nafi' ketika ia menjadi gubernur di wilayah ini. Sebagaimana kota-kota Islam lainnya, kota tersebut dibangun dengan gaya arsitektur Islam dan dilengkapi dengan berbagai gedung, masjid, taman rekreasi, pangkalan militer, dan perlengkapan kota lainnya. Kota ini menjadi kota internasional karena di dalamnya berdiam bangsa-bangsa seperti bangsa Arab, Persia, Romawi, dan lain sebagainya. Muawiyah membangun Istana Hijau di Miata pada tahun 704 Masehi. Istana ini diperbaharui oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pada masa Umayyah dilakukan perbaikan terhadap masjid-masjid tua yang sudah ada sebelumnya. Khalifah Abdul Malik bin Marwan membelanjakan dana sekitar 10.000 dinar emas untuk memperluas Masjid Al-Haram. Kemudian Walid menyempurnakan perbaikan dengan memperhatikan aspek-aspek estetika seperti membuat jendela lengkung berukir dan tiang-tiangnya dibuat seperti batu granit. Begitu pula Masjid Nabawi diperluas dan diperindah di bawah pengawasan Umar ibnu Abdul Aziz yang waktu itu menjadi gubernur di Madinah. Pada masa Umayyah dibangun setidaknya 7 bangunan utama, yakni Kubah As-Sakwah, Istana Musyata, Qusair Amro, dan lain sebagainya. Nilai estetik dan corak karya arsitektur bangunan-bangunan tersebut sangat kaya dan khas. Hal ini dimungkinkan karena kontak kaum muslim dengan budaya-budaya lain terjadi dengan baik pada dinasti Umayyah ini. Berlanjut ke dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, perhatian kepada arsitektur semakin tampak nyata dengan banyaknya peninggalan yang masih tersisa hingga saat ini, seperti istana di Baghdad, Samara, pintu gerbang rokok di Baghdad, dan masjid-masjid yang dibangun oleh para khalifah Abbasiyah seperti Masjid Samara di kota Samara. Dekorasi untuk bangunan-bangunan ini sangat kaya, baik yang bercorak naturalistik yaitu gambar makhluk hidup dan tumbuhan maupun bercorak abstrak. Bahan-bahan yang dipakai adalah marmer, kayu, keramik, dan materi awet lainnya.
Penting diketahui bahwa dekorasi naturalistik hanya dipakai untuk arsitektur istana, sedangkan untuk arsitektur masjid hanya menggunakan dekorasi abstrak, baik abstrak secara geometrik maupun abstrak floral, yaitu seperti daun-daun dan tumbuh-tumbuhan.